Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi handphone dengan Snapdragon 660. Handphone yang dulunya dianggap sebagai handphone gaming dan sekarang harganya udah murah. Tapi bukan berarti udah ketinggalan. Handphone ini pastinya masih bisa memainkan game-game favorit kalian, walaupun bukan dengan settingan tertinggi. Kalau gitu simak sampai habis ya. Ini dia 5 handphone gaming Snapdragon 660 termurah garansi resmi tahun 2020 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Xiaomi Mi 8 Lite. Handphone ini harganya udah turun drastis sejak diluncurkan. Dari 3,6 jutaan, sekarang hanya 2,6 jutaan. Padahal untuk speknya nggak perlu diragukan lagi. Displaynya aja udah resolusi Full HD Plus ukuran 6,26 inci dengan bodi kaca dibalut frame aluminium. Sementara pada dapur pacunya ada prosesor Snapdragon 660 didukung RAM 4GB per 64GB. Di sektor kamera ada dual cam 12 megapiksel plus 5 megapiksel, sudah termasuk tinggi di masanya. Sedangkan di bagian depannya ada kamera super tinggi 24 megapiksel. Mi 8 Lite ini dilengkapi fingerprint scanner di bagian belakangnya. Kemudian ada baterai lumayan besar 3350 mAh yang sudah support fast charging 18 watt. Yang keempat, Realme 2 Pro. Handphone ini adalah generasi awal-awal Realme mencoba bangkit dengan menawarkan handphone murah dengan spek yang mantap. Display Realme 2 Pro ini juga udah Full HD Plus dengan perlindungan Gorilla Glass 3 dan bodi polikarbonat, dan pada dapur pacunya ada Snapdragon 660 didukung RAM 4GB per 64GB. Di sektor kamera, Realme 2 Pro punya kamera yang lumayan, yaitu dual cam 16 megapiksel plus 2 megapiksel. Kemudian di bagian depannya ada kamera 16 megapiksel. Fingerprint scanner juga hadir pada handphone ini dan baterai kapasitas 3500 mAh yang support fast charging 10 watt. Namun sayangnya handphone ini masih menggunakan port micro USB. Yang ketiga, Xiaomi Mi A2. Handphone ini bisa dibilang kurang sukses dibanding pendahulunya dulu. Ya mungkin aja karena displaynya yang masih jadul, aspek rasio 18:9. Walaupun pasti masih ada orang yang suka layar seperti ini. Ukuran displaynya 5,99 inci, namun udah punya resolusi Full HD Plus dan bertipe LTPS IPS LCD. Sementara pada dapur pacunya ada Snapdragon 660 dan RAM yang lumayan besar 4GB per 64GB. Ceritanya beda di kamera. Mi A2 ini punya setup kamera lumayan tinggi, dual cam 12 megapiksel plus 20 megapiksel, berpasangan dengan kamera depan 20 megapiksel. Mi A2 punya fingerprint di bagian belakang, kemudian ada kapasitas baterai 3000 mAh, namun sudah support fast charging 18 watt dan port USB Type-C. Yang kedua, Xiaomi Redmi Note 7. Semua pasti ingat bagaimana hebohnya Redmi Note 7 ini ketika pertama kali resmi masuk ke Indonesia. Handphone ini termasuk handphone goib pada masanya. Tapi sekarang malah handphone ini masih layak dipakai. Display Redmi Note 7 ini berukuran 6,3 inci Full HD Plus dan proteksi Gorilla Glass 5. Kemudian pada prosesor ada chipset gaming Snapdragon 660 didukung RAM kapasitas mulai dari 3GB per 32GB. Kameranya juga bikin ngiler waktu itu, ada dual cam 48 megapiksel plus 5 megapiksel di bagian belakang dan 13 megapiksel untuk kamera depan.
Redmi Note 7 ini juga sudah dilengkapi port USB Type-C dan fingerprint di bagian belakang. Lalu ada juga baterai kapasitas 4000 mAh yang support fast charging 18 watt. Yang ke-1, Asus Zenfone Max Pro M2. Handphone ini juga terbilang sangat heboh ketika pertama kali dirilis, dan memang spek handphone ini bisa dibilang sangat lumayan di kelasnya. Displaynya luas dengan poni kotak ukuran 6,26 inci Full HD+, dan proteksi Gorilla Glass 6. Kemudian pada dapur pacunya ada Snapdragon 660 didukung RAM mulai dari 3GB per 32GB. Di sektor kamera ada dual cam 12 megapiksel plus 5 megapiksel berpasangan dengan kamera 13 megapiksel pada bagian depan. Selain fingerprint scanner, salah satu yang buat handphone ini ramai peminat adalah baterainya yang berkapasitas 5000 mAh yang disupport fast charging 10 watt. Namun sayangnya handphone ini masih menggunakan port micro USB. Oke guys, itu dia tadi 5 handphone dengan prosesor Snapdragon 660 yang harganya pastinya udah turun drastis versi ponsel heboh. Dan saya rasa handphone ini pastinya masih sangat layak dipakai pada tahun 2020 ini. Karena di atas kertas speknya itu masih sanggup melibas game-game sekarang. Kalau minat mau beli, link pembeliannya ada di bawah ini ya. Lengkap di semua toko online favorit kalian. Tapi ingat, jauhi kredit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.